Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di perkuliahan LO 003, Teknologi Informasi untuk Produktivitas Kerja. Untuk pada sesi kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai sistem komputer, perangkat keras komputer, dan juga jenis-jenisnya. Baik, pertama kita akan mulai dengan apa itu sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari dua ya, yaitu terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah hardware dan software. Selanjutnya, perangkat keras dan perangkat lunak itu harus bekerja bersama-sama untuk membentuk sebuah sistem komputer. Nah, selanjutnya perangkat keras itu memiliki beberapa subkomponen lagi. Nah, misalnya adalah komponen alat masuk atau input device, kemudian komponen alat pemproses atau processing device, kemudian komponen alat keluaran atau output device, dan selanjutnya komponen alat simpanan luar atau storage, dan komponen pendukung lainnya. Nah, untuk contohnya, alat masukan atau input device itu adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Nah, beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda atau mempunyai fungsi lebih dari satu, yaitu sebagai alat masukan dan juga bisa sebagai output device atau alat keluaran. Nah, ini biasanya disebut alat input-output. Nah, contohnya adalah disebutnya terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, kemudian pointing device, scanner, kemudian sensor, dan juga voice recognizer. Keyboard sendiri itu merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat atau mengetikkan kata-kata dan simbol-simbol khusus yang nanti akan menjadi input ke dalam sebuah komputer. Nah, keyboard dalam bahasa Indonesia itu adalah papan tombol jari ataupun biasa sering disebut papan tombol. Nah, ini mungkin rekan-rekan sudah sering melihat dan pasti juga kita semua pernah menggunakannya, keyboard ya. Selanjutnya, keyboard sendiri itu dari perkembangan dari awal kemudian hingga saat ini itu juga terjadi evolusi dan perubahan. Kemudian beberapa jenis atau macam-macam jenis keyboard itu adalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah keyboard serial, yaitu dia menggunakan PIN 5 mel dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Nah, kalau misalnya kita melihat, di sini adalah contoh gambar dari port untuk keyboard tipe serial ya. Jadi untuk dicolokkan ke dalam CPU, ini adalah contoh jenis port serial. Selanjutnya adalah keyboard PS2, biasanya digunakan pada komputer tipe ATX atau Advanced Technology Extended, dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Nah, biasanya untuk pemasangan ke CPU perlu hati-hati karena biasanya port untuk keyboard tipe PS2 itu sama dengan port mouse yang model lama. Nah, gambarnya bisa kita lihat pada slide ini. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keyboard wireless, yaitu jenis koneksi yang digunakan adalah inframerah, Wi-Fi, ataupun Bluetooth. Nah, untuk menghubungkan keyboard dengan komputer, dibutuhkan unit pemancar dan unit penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri,
Sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Selanjutnya adalah keyboard USB. Komputer kebanyakan saat ini itu menggunakan jenis konektor USB. Nah, ini supaya transfer data atau transfer informasi dari keyboard ke komputer itu menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah keyboard virtual. Ini adalah yang mungkin paling baru. Jadi, tapi mungkin juga paling jarang digunakan dan kita lihat juga di kehidupan sehari-hari. Keyboard virtual ini adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasa. Jadi dia tidak ada bentuk fisik, tapi fungsinya itu dapat digunakan seperti keyboard pada umumnya. Selanjutnya adalah pointing device. Nah, yang termasuk ke dalam device atau peralatan pointing device ini adalah contohnya dalam mouse, kemudian touch screen, kemudian light pen, dan digitizer graphic tablet. Nah, touch screen itu sendiri yaitu layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Sedangkan light pen itu menyentuh layar monitor dengan pena. Nah, posisi sentuhan di layar itu bisa lebih tepat dan lebih teliti. Sedangkan yang ketiga, itu adalah digitizer graphic tablet. Itu digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Yang selanjutnya adalah input device scanner. Jadi ini adalah merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, kemudian gambar menjadi data digital. Jadi data fisik menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut di komputer. Kemudian bagaimana benda-benda tersebut bisa dibaca itu tergantung tipe scanner yang digunakan. Nah, ada 3 tipe jenis scanner, ada tipe moving scanner, tipe hand scanner, dan tipe flatbed scanner. Selanjutnya adalah sensor. Nah, sensor ini sebenarnya adalah alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Sedangkan data analog yang dikumpulkan oleh alat sensor itu sendiri, kemudian dimasukkan ke pengubah edisi, yang selanjutnya nanti diproses oleh komputer. Kemudian adalah kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Dan selanjutnya adalah kamera recorder atau camcorder. Nah, itu adalah sensor untuk menangkap objek, namun yang sifatnya adalah bergerak. Oke, yang selanjutnya adalah voice recognizer. Nah, biasanya disebut juga speech recognizer, yaitu alat untuk mengubah atau membuat komputer mengerti terhadap omongan manusia. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang alat masukan atau input device, selanjutnya kita akan mencoba mengulas alat pemproses atau processing device, yaitu di mana adalah merupakan alat yang digunakan untuk instruksi-instruksi program yang nanti dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan atau input device tadi, dan hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output atau output device. Nah, alat pemproses atau processing device itu sendiri terdiri dari CPU
atau Central Processing Unit. Selanjutnya adalah Main Memory. Dan yang ketiga adalah Input-Output Unit. Nah, CPU sendiri itu adalah merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Nah, dengan komputer-komputer yang kecil sekarang, yang kita gunakan seperti laptop, ataupun komputer pribadi, ya, PC, itu adalah sudah menggunakan mikroprosesor. Selanjutnya adalah CPU, itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu adalah pertama control unit, kemudian adalah logic unit, dan yang ketiga adalah register. Nah, selanjutnya adalah memori utama atau main memory. Memori itu sendiri kalau di komputer itu ada 2 jenis, yaitu ada random access memory dan read-only memory. Nah, kita akan lihat perbedaan keduanya. RAM sendiri itu digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan read-only memory itu hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Selanjutnya adalah alat keluaran. Alat keluaran di sini atau output device itu adalah bisa dibagi menjadi 3, yaitu bisa berupa tulisan, kemudian bisa berupa image, kemudian bisa berupa juga suara atau berupa musik gitu. Nah, alat keluaran itu bisa berbentuk hard copy dan juga bisa berbentuk soft copy device. Nah, selanjutnya kita akan membahas hard copy device yang pada umumnya sering kita ketemui juga di kehidupan sehari-hari, yaitu alat keluaran yang gunanya untuk mengubah bentuk digital ke dalam bentuk cetak tulisan, grafik, ataupun gambar yang berbentuk fisik gitu ya. Jadi alat hard copy device ini yang paling sering kita gunakan adalah printer, kemudian plotter gitu ya. Dan jenis-jenis printer itu ada bermacam-macam juga. Ada printer dot matrix, ada inkjet printer, dan juga ada laser printer. Sedangkan plotter sendiri itu alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik ataupun gambar dengan sangat baik. Jadi kalau kita menggunakan untuk cetak gambar atau grafik yang lebih visualize, itu disarankan untuk menggunakan plotter. Namun jika hanya berbentuk tulisan, mungkin kita bisa menggunakan printer. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai soft copy device. Kalau tadi kita membahas hard copy device, sesuatu yang ada wujudnya, tapi kalau ini tidak ada bentuk fisik, tapi kita bisa melihat output atau keluaran dari device itu sendiri. Nah, yang paling sering kita lihat atau kita gunakan adalah yang pertama monitor PC ya, monitor laptop, kemudian adalah yang kedua speaker yang berbentuk suara atau musik. Nah, ini contohnya ya, contoh dari output device, monitor, dan yang di bawahnya adalah speaker, termasuk itu nanti headphone ataupun headset. Nah, ini jenis-jenis headset, headphone, dan earphone. Selanjutnya adalah alat simpanan luar. External memory atau alat penyimpanan luar itu adalah external storage, di mana suatu tempat yang mana kita bisa menggunakannya untuk menyimpan data ataupun program. Nah, dengan demikian, external memory atau external storage tadi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory, hanya bedanya dia tidak ada di dalam head unit atau tidak ada di unit utama daripada laptop kita atau daripada komputer kita.
Nah, data-data yang tersimpan di dalam external memory itu bersifat tetap. Artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun listriknya mati ataupun tidak ada daya yang mengalirinya. Jadi media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Nah, jenis-jenisnya ada juga bermacam-macam sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau kita kenal dulu ada floppy disk atau disket, kemudian sekarang ada hard disk, kemudian ada juga yang menggunakan CD ya, compact disk, kemudian penyimpanan yang lebih besar ada digital versatile disk atau DVD, dan ada juga yang dalam bentuk magnetic tape. Nah, ini adalah gambaran floppy disk yang zaman dulu sebelum ada flash disk ataupun hard disk, maka orang menggunakan floppy disk. Nah, ini untuk hard disk. Hard disk pada umumnya untuk menyimpan file, tapi mungkin kapasitasnya untuk menyimpan itu jauh lebih besar daripada floppy disk yang tadi. Dan jenisnya sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Ada Advanced Technology Attachment atau ATA, kemudian ada serial ATA atau SATA, dan yang ketiga adalah SCSI atau Small Computer System Interface. Yang paling biasanya digunakan adalah jenis ATA ataupun SATA. Baik, yang selanjutnya ini kita akan coba membahas bagaimana cara pembacaan dari kapasitas hard disk. Misalnya saja kita punya hard disk dengan kapasitas 320 GB, itu berarti bisa dikatakan hard disk tersebut memiliki kapasitas yang sama dengan 320 miliar bytes. Nah, pada ukuran sebenarnya, contohnya adalah 1 GB tempat penyimpanan, itu tidak berarti kita punya 1000 MB. Tapi sebenarnya ada kelebihan 24 MB. Jadi kalau 1 GB itu sebenarnya adalah ukuran yang sebenarnya adalah 1024 MB. Sama dengan 1 MB itu tidak 1000 kilobyte, tapi sebenarnya adalah 1024 kilobyte. Kemudian 1 kilobyte itu tidak 1000 bytes, tapi adalah 1024 bytes. Nah, sehingga 320 miliar bytes itu pada dasarnya adalah sama dengan 298 gigabyte. Dengan perhitungan seperti tadi yang di atas, bisa kita bagi saja 320 miliar dibagi 1024 kilobyte, kemudian dibagi 1024 megabyte, kemudian baru mendapatkan hasil yaitu 298 gigabyte. Nah, sedangkan kalau yang 80 gigabyte itu juga sama dengan perhitungan di atas. Kita tinggal bisa mencoba berapa sih sebenarnya ukuran pasti dari hard disk tadi. Kalau misalnya kita punya 320 GB, maka sebenarnya yang bisa dipakai adalah hanya 298 GB. Selanjutnya adalah compact disk atau CD, yaitu adalah sebuah penyimpanan yang bentuknya seperti piringan optikal, kemudian digunakan untuk menyimpan data. Nah, teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang juga dikenal sebagai CD-ROM. Jadi kalau alat penyimpanannya itu adalah CD, alat untuk pemprosesnya itu adalah CD-ROM. Serta untuk media yang dapat ditulis sekali maupun berulang-ulang, yaitu CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CDR. Nah, selanjutnya adalah DVD, yaitu adalah sama seperti CD gitu.
sejenis cakram optik yang fungsinya untuk menyimpan data, tapi ini mungkin lebih besar kapasitasnya karena fungsinya untuk menyimpan film, kemudian video, ataupun juga audio dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian juga berkembangnya zaman, DVD juga berkembang, yaitu bisa dari DVD-R yang hanya digunakan untuk membaca ya, DVD read, dan juga berkembang menjadi DVD RW atau read and write. Selanjutnya adalah magnetic tape, yaitu adalah media penyimpanan data yang digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Kemudian ini terdapat dua jenis magnetic tape, yaitu jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita setengah inci. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Nah, selanjutnya adalah komponen pendukung. Komponen pendukung di komputer itu adalah terbagi 4, yaitu misalnya motherboard, kemudian power supply, kemudian ada VGA card atau sound card, kemudian ada cache CPU itu sendiri. Nah, kita mulai dari motherboard. Motherboard itu sebenarnya adalah komponen paling penting ya dari PC. Itu sebagai circuit board atau papan induk yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen input device, output device, ataupun processing device. Jadi istilahnya adalah motherboard ini rumah dari input device, output device, dan processing device. Nah, ini adalah contoh dari prosesor ya, yang tadi kita bahas di awal. Ada prosesor dari Pentium 1, kemudian Pentium 4, Pentium 2, sampai dengan prosesor Intel dan AMD yang saat ini kita juga menggunakan. Nah, ini adalah tampilan motherboard ya. Jadi kalau misalnya kita buka dari cache CPU atau kita buka dari laptop kita, maka akan muncul papan induk atau motherboard. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, nanti setiap komponen-komponen input device, output device, ataupun processing device akan diletakkan pada papan induk atau motherboard ini. Nah, kita lihat lagi di sini apa saja komponen daripada motherboard itu sendiri. Yaitu yang pertama ada prosesor socket, di mana itu adalah fungsi untuk meletakkan prosesor itu sendiri. Kemudian ada DRAM slot untuk meletakkan komponen random access memory. Kemudian ada ITX power connector, yaitu untuk menyambungkan motherboard dengan alat power supply. Kemudian ada IDE port, yaitu untuk menghubungkan motherboard dengan piranti simpan seperti floppy disk, hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah CMOS battery, itu untuk memberikan tenaga pada motherboard atau memberikan daya pada motherboard saat komputer itu tidak dialiri daya oleh aliran langsung dari listrik. Selanjutnya adalah SATA port, yaitu untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Selanjutnya ada short bridge dan not bridge. Nah, kalau short bridge itu fungsinya untuk pembantu not bridge yang menghubungkan not bridge dengan komponen lainnya. Sedangkan not bridge itu sendiri adalah komponen utama yang mengatur lalu lintas antara prosesor dengan memori. Selanjutnya ada PCI slot, itu untuk memasang perangkat periferal atau perangkat tambahan. Selanjutnya ada AGP slot, yaitu untuk meletakkan VGA card. Dan ada back panel control untuk port USB ataupun
keyboard, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah VGA atau Video Graphics Adapter. VGA sendiri itu berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk grafis ya, untuk kapasitas grafis. Nah, saat ini mungkin VGA perkembangannya lebih besar lagi kapasitasnya. Tapi di sini ada beberapa contoh, itu adalah dengan kapasitas 16, 32, dan 128 MB. Dan yang biasa yang paling terkenal adalah VGA NVIDIA dan ATI Radeon. Baik, yang selanjutnya adalah HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Nah, ini adalah sebagai salah satu antarmuka atau interface peralatan audio, video tanpa kompresi yang didukung oleh industri. Nah, HDMI ini menyediakan antarmuka antar beberapa sumber audio atau video digital seperti set-top box, kemudian pemutar DVD atau penerima AV serta audio digital dan monitor video yang cocok seperti televisi digital. Nah, kalau kita lihat gambarnya adalah seperti di bawah ini, ada sambungan jenis VGA, bentuk portnya adalah seperti yang biru ini. Kemudian ada jenis DVI. Ini beberapa komputer juga menggunakan DVI. Kemudian ada HDMI. Nah, dari DVI sendiri ini ada beberapa macam jenis bentuknya ya. Jadi ada DVI single link, ada dual link, kemudian ada DVI-D, ada DVI-D dual link, ada DVI-A. Jadi ini fungsinya adalah sebagai kabel digital yang digunakan di desktop atau LCD monitor yang digunakan pada komputer saat ini. Selanjutnya adalah sound card. Nah, perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker, dan karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card-nya. Nah, ini adalah contoh di bawah gambar sound card yang biasanya ada di CPU ataupun di motherboard yang terpasang di laptop atau komputer kita. Selanjutnya adalah power supply. Power supply pada dasarnya secara garis besar adalah untuk menyuplai listrik ya. Kemudian itu bisa dibagi menjadi dua, ada power supply linear, ada switching power supply. Nah, berdasarkan konektornya sendiri, power supply dibagi ke dalam dua jenis, yaitu AT atau terdiri dari 12 output dan mempunyai dua konektor, dan ATX terdiri dari 20 output dan mempunyai satu konektor saja. Selanjutnya adalah case. Nah, ini adalah case dari CPU ya, atau untuk melindungi komponen-komponen yang telah kita jelaskan di awal tadi. Termasuk adalah melindungi motherboard. Ini adalah gambar letak komponen-komponen yang ada di komputer diletakkan di dalam case-nya. Ini ada CD-ROM drive, floppy disk drive, ada hard disk drive, kemudian CPU, motherboard, adapter, soundboard, kemudian juga power supply ada di dalam case. Nah, ini contohnya gambar secara sketsa. Baik, sekian penjelasan mengenai hardware komputer atau perangkat keras pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.